Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita hoaks dalam perspektif Al-Quran. Tentu kita sering mendengar ya kata-kata hoaks atau berita hoaks di media sosial. Dewasa ini, teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan pesat inilah yang sangat mengkhawatirkan apabila masyarakat itu tidak mampu untuk menyikapinya dengan bijak. Sedangkan media sosial sendiri berperan aktif dalam media penyalur berbagai macam berita atau informasi untuk masyarakat. Sangatlah memungkinkan terdapat oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan berita hoaks atau bohong di media sosial. Kemajuan pesat teknologi informatika berdampak terhadap kebebasan di media sosial secara online. Berita hoaks mudah tersebar, terutama di masyarakat yang mana tingkat literasinya itu masih sangat rendah. Biasanya, mereka itu mudah menerima informasi dan menyebarkan informasi dengan tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu tentang kebenarannya. Peristiwa hoaks itu juga pernah terjadi loh di masa Rasulullah, yaitu kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah. Tentu sebagian dari kita sering mendengar cerita tersebut ya. Kejadian tersebut diawali ketika Rasulullah bersiap hendak berangkat perang dengan Bani Mustalik. Pada saat itu, diundilah nama salah satu istri beliau yang boleh ikut membersamainya. Dan ternyata yang berhak menemani beliau adalah Sayyidah Aisyah. Lah, dalam perjalanan sebelum pulang, Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya dan pergi untuk mencarinya. Sampai-sampai beliau itu tertinggal oleh rombongannya. Sampai di Madinah, didapati bahwa Sayyidah Aisyah itu datang dengan menunggang unta yang mana dituntun oleh salah satu sahabat yang dikenal dengan nama Sofwan bin Mu'til al-Silmi. Lantaran hal tersebut memunculkan rumor miring atas Sayyidah Aisyah dan Sofwan hingga menyebar di kalangan kaum muslimin dan menjadi berita hoaks. Itu termasuk salah satu contoh peristiwa hoaks di masa Rasulullah. Mudah tersebarnya berita-berita palsu yang sengaja dibuat oleh oknum berkepentingan tentunya sangat membuat resah masyarakat awam yang terkadang termakan berita bohong secara mentah-mentah tanpa tahu kebenarannya. Informasi yang benar dan salah menjadi tercampur adukan. Sebagaimana dalam kisah Sayyidah Aisyah, Allah itu telah menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang dia perbuatnya, dia akan mendapatkan adab yang besar pula. Lah, di dalam Al-Quran, isyarah atau tanda ya berita hoaks dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan kata al-ifkun yang bermakna keterbalikan. Sedangkan munculnya berita hoaks itu disebabkan oleh orang-orang yang pembangkang. Makanya di sini Al-Quran mengistilahkannya dengan kata usbah pakai ain. Dalam surat An-Nur ayat 11 sudah jelas bahwa Allah itu menegaskan kejadian yang menimpa Sayyidah Aisyah itu merupakan berita bohong. Allah juga mengecam bagi orang-orang yang suka menyebar berita hoaks. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nur ayat 14 dan ayat 15 yang artinya, dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa adab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu atau tentang berita bohong itu. Dan ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar. Bisa jelas dari penjelasan dua ayat tersebut bahwa ancaman Allah benar ditunjukkan kepada orang yang terlibat dalam penyampaian berita hoaks. Baik orang itu sudah mengetahui berita hoaks itu sendiri atau yang belum mengetahuinya. Lah, dalam istilah sekarang itu biasa dikatakan sebagai orang-orang yang suka men-share berita-berita heboh yang mana belum jelas kebenarannya.
Hal ini bukanlah perkara yang remeh, karena dengan adanya berita hoaks bisa menghancurkan keharmonisan umat manusia. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana hoaks di dalam Al-Quran, apa sih respon Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks? Nah, menanggapi hal tersebut, peran Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam perlu dianalogkan kembali khususnya masyarakat muslim guna menyikapi berita hoaks. Karena wawasan Al-Quran telah mengatur berbagai hal, terlebih dalam menyikapi sesuatu dan minimalisir penyebaran hoaks. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, bahwa Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berkata yang benar. Al-Quran menegaskan kepada kita untuk selalu berkata jujur dan benar, terlebih lagi dalam hal penyampaian suatu berita atau informasi kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dalam kemenangan yang agung. Orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin akan berdusta, karena Islam sudah jelas mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Yang nomor 2 langkahnya adalah bertabayun dalam menerima suatu berita. Sudah dijelaskan ya dalam surat Al-Hujurat ayat 6 mengenai klarifikasi terhadap suatu berita yang kita terima. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ini dijelaskan bahwa terhadap nilai dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang mana ditunjukkan dalam bentuk implementasi nilai kemanusiaan untuk menyikapi suatu berita yang kita terima dengan bijak, tepat, dan tanpa tergesa-gesa. Jadi, ketika kita menerima suatu berita atau informasi dari orang, itu jangan ditelan mentah-mentah atau jangan sembarang langsung di-share kepada orang lain. Nomor 3, langkahnya adalah orang-orang yang menyebar hoaks itu dikecam dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita harus sadar diri bahwa orang yang suka menyebarkan hoaks itu sudah dikecam oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran sangat mengecam orang-orang yang menyebarkan berita hoaks sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 14-15. Dalam ayat tersebut, Allah tidak akan memberikan karunia dan rahmatnya kepada orang yang turut andil dalam penyebaran berita bohong. Larangan keras dalam penyampaian berita bohong itu juga ada dalam hadis Rasulullah SAW. Maka daba alayya muta'amidan falyatabawa minan nari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk mengambil tempatnya di neraka. Yang terakhir, minimalisir berita hoaks adalah selalu berhusnudzon kepada orang lain. Sebagai seorang mukmin yang baik, kita sangatlah dianjurkan untuk selalu berprasangka yang baik kepada orang lain. Apalagi memang tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan dalam suatu kejadian. Setelah menerima berita, sebaiknya kita sebagai mukmin tidak langsung menerima berita tersebut secara mentah-mentah. Dengan melakukan tabayun atau klarifikasi, maka berita atau informasi akan layak untuk disebarkan serta dapat minimalisir timbulnya konflik di masyarakat. Penyebaran informasi hoaks di media sosial ataupun media lainnya merupakan fenomena yang mengancam ukhuwah Islamiyah, berbangsa, dan bernegara. Untuk minimalisir penyebaran hoaks di masyarakat, salah satunya yaitu dengan menggali dan memahami nilai-nilai perennial ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan berita hoaks. Dengan menjaga perkataan kita, itu juga termasuk bentuk minimalisir berita bohong di masyarakat. Jadi, jangan langsung berspekulasi ya. Tabayun terlebih dahulu agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.